Para suster, ibu bapak, saudara-saudariku, rekan-rekan muda, anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Semakin sehat? Semakin sehat? Amin. Semakin bahagia? Semakin bahagia? Amin. Semakin jos? Semakin jos gandos? Jos gandos. Apa itu ya? Anak-anak yang kor semakin jos? Wah, mantap, luar biasa ya. Mantap, saya kaget tadi pakai seragam segala ya. Ibu bapak saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika saya mencoba untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini, saya teringat akan pengalaman saya ketika saya bertugas di Tarakan, di Keuskupan Tanjung Selor, Kalimantan Utara sana. Saya itu punya kebiasaan kalau ke stasi itu yang tidak pernah saya lupakan adalah belanja snack. Snack untuk anak-anak di stasi itu, ya. Snack untuk anak-anak di stasi itu. Karena sejak romo-romo sebelumnya juga kalau ke stasi itu harus bawa snack. Ada satu pengalaman yang menarik. Suatu ketika, ya, ketika ada romo yang berkunjung ke stasi itu. Ya, memang stasinya cukup jauh, nyebrang laut, nyusur sungai, isi jalan darat 1,5 jam gitu. Yang kene nomor uyaki memang cedut sudah sampai gitu. Jadi ketika ada romo yang tidak membawa jajan itu, padahal anak-anak sudah menunggu. Anak-anak itu punya kebiasaan kalau romonya 2 bulan ke stasi itu sudah punya kebiasaan datang ke pastoran rumah panggung kecil itu, romo menginap tempat saya menginap itu. Lalu mereka menunggu, ya, menunggu ke situ, menunggu apa? Yang ditunggu apa? Jajanannya, jajanannya itu. Lalu duduk, mereka sudah di depan pintu, unyul-unyul kecil-kecil, ya, wes. Lalu kemudian suatu ketika romo itu tidak bawa. Lalu anak itu kecewa. Anak-anak itu kecewa berat. Maka suatu ketika romo datang ke situ, anak-anak tidak mau datang lagi. Dia mengatakan, tidak maulah. Kemarin tidak dibawakan snack, tidak dibawakan jajanan sama romo. Tidak mau datang. Yang biasanya rame, ya, anak-anak itu rame menyambut, sepi, tidak ada. Sekali lagi, karena mereka kecewa tidak dibawakan jajanan. Anak itu datang mau menemui romonya karena dibawakan snack jajanan. Tapi ya sekali lagi kalau saya maklum, ya toh, namanya sangat jauh, mereka makan snack seperti itu kalau romonya datang saja kok, ya toh. Sangat jauh sekali. Tidak ada warung. Nah, ibu bapak saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Ketika saya mencoba untuk merenungkan sabda Tuhan ini khususnya dalam bacaan Injil, saya membayangkan orang-orang pada waktu itu, tadi di sana dikisahkan, digambarkan bagaimana mereka mencari Tuhan Yesus. Ketika melihat Tuhan Yesus tidak ada, lalu mereka mencari ke Kapernaum dengan menaiki perahu, menyeberang danau, untuk mencari Tuhan Yesus. Sebenarnya apa yang menjadi motivasi kok mereka mencari Tuhan Yesus, orang-orang pada waktu itu? Kira-kira apa? Kira-kira apa Bapak Ibu? Mereka mencari Tuhan Yesus itu kenapa? Kalau minggu lalu, masih ingat bacaan Injil yang minggu lalu? Masih ingat? Bapak Prodiakon masih ingat? Bacaan Injil minggu lalu bicara tentang apa? Roti Maria Regal. Berbicara Yesus yang menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Dan apa yang terjadi? Mereka makan sampai kenyang. Ya, mereka makan sampai kenyang. Nah, bertitik tolak dari sabda Tuhan minggu lalu,
bacaan Injil hari ini meneruskan bacaan Injil minggu yang lalu. Maka mereka mencari Tuhan Yesus itu karena mereka dikenyangkan secara jasmani. Mereka yang lapar dikenyangkan, enggak usah kerja. Sudah datang kepada Tuhan Yesus disediakan, wah Yesus bisa menggandakan roti dan ikan, kami bisa makan dengan kenyang. Itulah yang menjadi motivasi. Maka tadi Tuhan Yesus dalam bacaan Injil mengatakan, kalian mencari aku itu bukan karena tanda-tanda yang kalian terima, tetapi karena kalian telah makan roti. Ya. Sekali lagi, bahwa Tuhan Yesus sendiri menegaskan, kalian mencari aku itu bukan karena tanda-tanda yang kalian terima, tetapi karena kalian kenyang makan roti. Ibu bapak saudara-saudariku yang dikasih Tuhan. Satu hal yang bisa kita renungkan hari ini adalah, orang-orang pada zaman itu mencari Tuhan Yesus karena dikenyangkan. Jasmani, yang jasmani. Pertanyaannya adalah, sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu, siang-siang begini jam 11 datang ke gereja merayakan Ekaristi. Apa yang dicari? Apa yang dicari? Jangan-jangan kita enggak sadar yang penting ke gereja. Enggak ada sesuatu yang mau kita cari. Kira-kira apa? Kira-kira yang dicari apa? Terima komuni Romo. Ya, terima komuni. Lalu apa yang, lalu kemudian makna dari komuni itu? Bapak saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kita merayakan Ekaristi harian, hari Minggu. Bahkan kita bukan hanya sekedar kalau bisa, tetapi setiap hari Minggu wajib kita harus ke gereja untuk merayakan Ekaristi. Menanamkan kepada anak-anak seperti itu. Doa di lingkungan. Doa secara pribadi jam 12, jam 24, bangun, rosario. Pagi-pagi jam 3 bangun, rosario. Belum cukup, ziarah. Kalau hanya satu tempat, belum cukup, harus 9 tempat menjadi sempurna. Ya toh ya? Halo? Iya. Apa yang dicari? Bapak saudara-saudari, mari kita membangun kesadaran. Bukan hanya sekedar melakukan. Kalau berbagi, kalau memberi, bukan hanya sekedar memberi. Tetapi apa yang memotivasi? Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi mengingatkan kita semuanya. Mengingatkan. Supaya kita itu tidak seperti seolah-olah yang tidak mengenal Kristus. Kita itu mengenal Kristus. Kita sudah disatukan dengan Kristus. Menjadi orang Katolik harus berproses, disiapkan. Ya. Melalui rahmat sakramen baptisan, manusia lama kita dikubur, kita diharapkan memakai manusia baru, yakni Kristus. Maka Tuhan Yesus tadi mengajak kita, apa yang harus kita kerjakan? Percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus bahwa di dalam Tuhan Yesus itu kita tidak akan pernah lapar, kita tidak akan pernah haus. Bukan hanya soal jasmani, tetapi yang utama itu apa? Ibu bapak saudara-saudariku adalah keselamatan, kehidupan kekal. Kehidupan kekal. Moga-moga ini yang
kita tanamkan dalam diri kita. Kita juga memberikan ruang, memberikan hati. Jangan sampai kita itu hanya puas, kenyang, yang jasmani. Memang diri kita, hidup kita itu ada jasmani, tetapi juga harus sadar bahwa kita itu juga kesatuan antara jasmani dan rohani, yang spiritual. Yang spiritual itulah yang akan memampukan kita. Menjadi pondasi kita. Kalau kita itu mikirkan yang jasmani terus, kalau Bapak Ibu yang datang di bawah hanya doa, permohonan ini, itu, tidak bahwa permohonan itu mengarah kepada keselamatan kehidupan kekal, maka kalau tidak dikabulkan, belum dikabulkan, kita itu kecewa. Romo, saya itu berdoa begini, tetapi tidak pernah dikabulkan. Maka ibu bapak saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, mari melalui sabda Tuhan hari ini kita mohon rahmat Roh Kudus, apapun yang kita lakukan, hidup rohani kita, menimba kekuatan spiritual kita melalui doa perayaan Ekaristi, perwujudan iman kita, pemberian diri kita di tengah-tengah keluarga, komunitas, dalam hidup menggereja melayani, di mana kita berada bekerja, itu adalah bagian kita untuk berproses, untuk mencari Tuhan Yesus. Mencari Tuhan Yesus bukan hanya di dunia ini, tetapi sekali lagi adalah untuk kehidupan kekal. Ya, untuk kehidupan kekal, bukan hanya saat ini, tetapi juga untuk di kehidupan kekal. Mari kita mohon rahmat Tuhan, rahmat Roh Kudus, agar kita semakin diteguhkan iman kita, semakin menyadari bahwa kita mencari Tuhan bukan hanya semata-mata untuk kepentingan keperluan dunia ini, duniawi kita, tetapi adalah untuk keselamatan kehidupan kekal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah keluarga Kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selamanya.